Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Pak D tidak mereaksi sebuah video ataupun peristiwa yang terjadi di Malaysia, tetapi kali ini akan membahas mengenai bagaimana analisis sederhana yang Pak D coba bikin ya, yaitu mengenai kebebasan di dalam mengekspresikan ataupun berbicara mengenai sesuatu berita yang viral ya, antara di Indonesia sementara di sisi lain adalah Malaysia. Nah, contoh kasus di sini adalah Pak diambil dari kasus yang viral yaitu DWP ya. Jadi konser DWP di mana teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa konser ini ada skandal polisi Indonesia ini melakukan pemalakan terhadap para penonton yang berasal dari Malaysia. Dan kasus ini terkuak ya itu karena memang adanya komentar-komentar dari para korban ini atau bisa juga dibilang sebagai saksi yang berasal dari Malaysia. Dan dari sini akhirnya ada tindakan dari pemerintah dan otoritas di Indonesia untuk segera menangani kasus ini, di mana ada desakan dari para netizen, ya, para konten kreator, para komentator media sosial yang mendesak agar kasus ini segera diungkapkan. Apakah Indonesia ada merasa malu terhadap ada terjadinya kasus seperti ini? Ada rasa malu ya, tetap ada rasa malu itu, nggak bisa dipungkiri. Tetapi di atas rasa malu itu kita masih punya yang namanya kekuatan untuk membela yang benar, ya, kemudian menghukum yang salah. Termasuk dalam hal ini ya, kita bisa melakukan suatu tindakan ya, netizen Indonesia, kemudian para komentator Indonesia di media sosial itu bisa mengkritik ya otoritas dari pemerintah Indonesia dan terbukti bahwa kritikan tersebut ditindaklanjuti. Nah, hal yang berbeda terjadi di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bila ada yang masalah seperti ini, beritanya itu tidak sebesar di Indonesia, tidak seviral di Indonesia. Ya, hanya sedikit berita yang ataupun informasi yang bisa kita cari di media sosial ataupun mungkin di media digital seperti televisi. Nah, kita coba melihat ya bagaimana satu kasus yaitu kasus DWP di Indonesia dengan ada satu kasus di Malaysia yang melibatkan pemerasan terhadap warga asing. Nah, di Indonesia ini yang Pak D tampilkan hanya 6 ya berita yang melibatkan dari kasus DWP. Ini ada 6 berita. Nah, ini belum semua ya, karena nggak cukup nanti waktunya dan layarnya. Jadi Pak ditampilkan perwakilannya saja seperti ini ya. Ada ulasan ataupun dari para konten kreator, kemudian juga dari otoritas yang berwenang, ini bahkan ulasannya ataupun informasinya lebih dari 1 ya. Kemudian juga dari stasiun-stasiun televisi nasional swasta di Indonesia, juga melakukan hal yang sama, dan informasi yang diberikan ini menggunakan video panjang ya, artinya durasinya lebih dari 1 menit. Nah, berbeda dengan di negara Malaysia, ini yang Pak didapatkan setelah mencoba mencari banyak dengan kata kunci, ini untuk satu informasi berita dalam hal ini adalah polisi Malaysia melakukan pemalakan terhadap warga asing ataupun turis asing mungkin ya, tapi beritanya itu hanya terdapat 3 berita yang Pak didapatkan, dan beritanya ini yang pertama adalah video panjang. Ini video panjangnya ini 1 menit lebih sedikit ya, 1 menit sekitar 20 detik. Kemudian 2 video short. Kalau video short kan kita tahu bahwa itu adalah video yang ringkas, yang pendek ya, kurang dari 1 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang namanya kebebasan di dalam mengungkapkan sesuatu, mengkritik sesuatu antara negara Indonesia dengan di negara Malaysia itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Ya, nah sebagai contoh di sini ada kasus ya, bukan kasus sih sebenarnya ya, informasi ataupun berita mengenai
Sultan dari Malaysia yang sekarang itu kemarin itu sempat viral ya, sedang makan-makan di restoran Chinese yang katanya tidak mempunyai sertifikasi halal. Kalaupun ada sertifikasi halal di restoran Cina tersebut, sertifikasinya adalah untuk bahan-bahan baku, jadi bukan untuk hidangan yang halal. Nah, itu informasi yang Pak D dapatkan ya, seperti itu. Nah, kemudian dari video tersebut ada konten kreator ataupun TikToker ya yang berasal dari Malaysia, yaitu berbangsa Chinese tapi agamanya Islam. Ini memberikan semacam kritikan ya, kenapa harus pemimpin itu makan di restoran yang tidak ada izin ataupun sertifikasi halalnya. Nah, berita itu tidak tampil begitu nyata ya, tidak booming atau tidak pun viral, tetapi TikToker atau konten kreator tersebut itu kabar terakhir yang Pak D terima, dia sempat ditahan oleh kepolisian Malaysia ya, tapi dia kemudian dibebaskan dengan uang jaminan. Nah, informasi ini kalau teman-teman cari di internet ataupun di media yang ada di internet, itu sangat sulit sekali dicari. Tapi Pak D mendapatkan dari salah satu konten kreator YouTuber di Malaysia yang mengatakan hal ini. Nah, ini adalah contoh saja ya, gambaran bahwa memang ada perbedaan antara suara rakyat di masing-masing negara ya, baik itu di negara Indonesia ataupun di negara Malaysia. Nah, kemudian dengan adanya perbedaan seperti ini, ya, kenapa bisa terjadi gitu? Di Indonesia kita berani terbuka, walaupun itu memalukan, yang katanya ya sampai seluruh dunia internasional itu Indonesia terkenal dengan kasus ini. Ya, memalukan, dan banyak ya para netizen, para konten kreator yang Malaysia yang tidak menyukai Indonesia itu membuat ya video-video yang serupa untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu harusnya malu dengan kejadian seperti ini. Termasuk ya para konten kreator TKI Pro Malaysia. Tetapi ya sebaliknya, hal-hal yang justru mungkin membuat Malaysia itu malu, itu tidak ada konten kreator dari Malaysia itu sendiri yang melakukan hal seperti itu, ya. Dan di Indonesia itu pun tidak berbuat seperti itu, yang begitu begitu senang gitu membuat video-video yang seperti itu, walaupun ada korban ya pemerasan ataupun korban sisaan, termasuk ada ya korban, kalau tidak salah itu adalah TKI Indonesia yang baru masuk ke Malaysia, itu diperkaos oleh polisi Malaysia. Ini beritanya beberapa tahun yang lalu, tetapi kita mendapatkan informasinya sangat minim sekali ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kasus pelanggaran yang melibatkan aparat kepolisian emang menjadi perhatian ya di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, dalam konteks DWP, yaitu Den World Party, ataupun mungkin acara yang serupa, kasus polisi nakal yang muncul dapat mencerminkan ini ya, perbedaan dalam cara kedua negara menangani isu ini secara sosial, secara hukum, dan juga media sosial. Nah, analisis sederhana yang bisa Pak D dapatkan ataupun olah itu diantaranya adalah, yang pertama adalah transparansi media Indonesia atau media Malaysia. Ya, jadi yang pertama transparansi media Indonesia atau media Malaysia. Kebebasan pers yang lebih tinggi itu ada di Indonesia. Media memiliki kebebasan yang lebih besar ya untuk melaporkan kasus-kasus kontroversial, termasuk yang melibatkan aparat kepolisian.
Media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan informasi, membuat masyarakat yang aktif ya untuk mengawasi kinerja pemerintah dan kepolisian. Kasus polisi nakal seringkali viral, memaksa institusi terkait untuk menindaklanjuti. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah transparansi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus merespon tekanan publik agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dengan di Malaysia? Nah, di Malaysia, media itu dalam pengawasan yang ketat. Nah, media ini seringkali diatur lebih ketat oleh pemerintah Malaysia, terutama dalam isu-isu yang dapat mencemarkan nama baik institusi negara. Kebijakan seperti Official Secret Acts dan ancaman terhadap kebebasan pers dapat menghambat publikasi kasus-kasus tertentu, termasuk yang melibatkan polisi. Hal ini menciptakan kesan bahwa kasus semacam itu ditutupi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam jangka panjang. Memang dalam jangka pendek efektif ya. Nah, yang kedua adalah perbedaan budaya dalam pengawasan publik. Di Indonesia, budaya kritik itu posisinya kuat ya. Jadi masyarakat Indonesia itu memiliki budaya kritik itu yang lebih terbuka ya, termasuk terhadap aparat negara. Laporan pelanggaran aparat sering muncul dari masyarakat dan langsung mendapat perhatian media. Contohnya adalah kasus Verdi Sambo misalkan ya. Itu menunjukkan bagaimana tekanan publik berhasil membawa kasus pelanggaran serius ini ke pengadilan. Nah, di Malaysia, budaya hierarki dan hormat pada institusi ini yang berlaku. Nah, Malaysia ini cenderung budayanya adalah lebih ke hierarkis dengan menghormati tinggi dengan penghormatan tertinggi ya itu terhadap institusi negara termasuk kepolisian. Nah, hal ini membuat kritik terhadap polisi ataupun pejabat tinggi itu jarang terjadi di ranah publik. Ketakutan akan reperkusi hukum juga bisa membatasi masyarakat untuk berbicara. Nah, contohnya ya seperti tadi di awal Pak diceritakan ya. Nah, yang ketiga adalah respon pemerintah dan kepolisian. Di Indonesia responnya lebih terbuka ya, akibat tekanan publik, di mana tekanan publik dan viralitas kasus memaksa pemerintah dan polisi untuk memberikan klarifikasi, bahkan jika kasus tersebut ya, itu memalukan. Nah, respon ini dapat dilihat sebagai bentuk akuntabilitas, meskipun terkadang hanya reaktif, jadi bukan proaktif. Nah, di Malaysia penanganan internal itu tanpa sorotan publik. Nah, kasus-kasus semacam ini cenderung ditangani secara internal di Malaysia tanpa banyak sorotan publik. Pemerintah mungkin berusaha menjaga reputasi institusi dengan membatasi eksposur ataupun tekanan-tekanan yang negatif. Nah, pendekatan ini dapat mengurangi tekanan jangka pendek, tetapi beresiko menciptakan persepsi bahwa ada upaya melindungi aparat. Nah, yang keempat adalah pengaruh media sosial. Di Indonesia, media sosial adalah sebagai alat pengawasan. Nah, sebagai alat pengawasan ini menjadi alat yang utama ya bagi masyarakat nih untuk melaporkan dan menyebarkan kasus polisi nakal. Kampanye seperti ini ya seringkali memaksa pemerintah untuk bertindak. Nah, contohnya adalah tagar seperti pagar percuma lapor polisi, menyoroti rasa frustasi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Nah, kalau di Malaysia, kontrol terhadap narasi di media sosial. Jadi, ada pengontrolan oleh kerajaan terhadap media sosial. Nah, meskipun media sosial ini aktif ya di Malaysia, bukannya pasif ya, bukannya mati, tetapi dia aktif. Tetapi, kontrol dari pemerintah terhadap narasi yang dianggap merugikan stabilitas negara itu lebih ketat. Hal ini membatasi viralitas suatu kasus yang sensitif. Nah, yang kelima adalah implikasi terhadap kepercayaan publik. Nah, akuntabilitas ini lebih baik di Indonesia, tapi kepercayaan rendah. Nah, jadi meskipun terbuka nih, ya, maraknya kasus polisi nakal di Indonesia ini menunjukkan masalah sistemik yang belum bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi polisi tetap rendah. Nah, di Malaysia itu terjadi yang namanya stabilitas citra, tapi
resiko ketidakpercayaannya tinggi. Nah, pendekatan diam-diam dan tertutup di Malaysia itu mungkin ya menjaga citra institusi dalam jangka pendek, tetapi dapat memicu ketidakpuasan jika publik merasa tidak ada keadilan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya perbedaan perspektif terhadap bagaimana masyarakat ataupun rakyat di Indonesia itu lebih mempunyai power untuk bisa memberikan laporan kepada masyarakat dan mengawasi suatu masalah yang disebabkan oleh aparat ataupun pejabat dari negara Republik Indonesia. Sementara di negara tetangga kita, Malaysia, rakyat itu tidak memiliki kebebasan ya untuk bisa berpendapat, untuk bisa memberikan laporan kepada pejabat ataupun kerajaan mengenai hal-hal yang dinilai itu mengurangi citra dari institusi ataupun kerajaan di Malaysia. Nah, Indonesia itu lebih berani terbuka karena budaya demokrasi yang memberi ruang untuk kritik dan pengawasan publik melalui media. Sebaliknya, kalau di Malaysia itu cenderung lebih tertutup untuk menjaga stabilitas citra institusi. Meskipun resiko kehilangan kepercayaan publik tetap ada. Nah, solusi yang ideal itu adalah keseimbangan, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas tanpa mengorbankan reputasi institusi negara. Kedua negara dapat belajar juga sih dari kasus-kasus yang ada, itu untuk bisa mengelolanya secara terbuka, namun tetap profesional. Nah, bagaimana teman-teman mengenai perbedaan dari cara menanggapi ataupun cara kita bisa masyarakat ikut mengontrol, ikut mengawasi ya kinerja dari institusi ataupun pemerintahan di kedua negara. Oke, dari Pade cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.